Setahu saya memang ghazal itu awal mulanya sudah berkembang di Pulau Penyengat pada tahun 1950. Itu menurut cerita dari datuk saya. Tapi di semasa itu di mana mereka bermain ghazal itu dengan alat apa adanya, karena memang di zaman dulu itu memang sangat kesulitan sekali mendapatkan alat ghazal yang asli seperti mungkin tabla, harmonium. Jadi mereka memakai alat musik akordeon, mungkin alat-alat yang lain gitu kan. Gambus bikin sendiri. Memang di masa itu cenderung kalau saya melihat bahwa yang dimainkan oleh datuk saya atau bapak saya di masa itu cenderung aliran musik mereka tuh semi ghazal. Jadi lebih banyak ke orkes. Setahu saya memang ghazal ini adalah berkembangnya dari Johor, yang dikenal dengan dulunya namanya pelaku atau pencetus musik ghazal ini adalah Haji Kenal Musa, yang dipanggil oleh sering dipanggil oleh khalayak ramai itu Pak Lomak. Di masa itu memang saya memang tidak mengenal musik ghazal ini seperti apa, alat musiknya apa gitu kan, lagu-lagu apa yang dibawa gitu kan. Setelah saya terus mengikuti bermain ghazal ini dari kelas 4 SD, seingat saya, masa itulah saya melihat kok musik ini unik gitu kan, unik walaupun dimainkan oleh orang-orang tua yang masa itu alatnya pun tidak lengkap, hanya sederhana, tapi unik musik ini. Akhirnya saya tertarik di mana orang tua saya bermain, di situ saya ikut terus, walaupun saya tidak bermain musik gitu kan, tidak mengikuti di dalam komposisi musik itu. Setelah itu saya dengan diam-diam saya belajar terus bagaimana musik ghazal ini dapat saya pelajari gitu ya. Akhirnya seingat saya kemarin itu ada salah satu seorang tokoh pemain harmonium, dia membawa sebuah gambus. Inilah gambusnya, masih ada. Mungkin kalau saya pikir ini gambus ini sudah hampir 30 tahun lebih nih umur dia. Maka itu memang suaranya yang saya suka. Saya buat rekaman apa kan, memang suara ini, gambus ini sangat luar biasa bagi saya. Saya lupa namanya kemarin itu. Dia mulai datang ke rumah saya membawa sebuah gambus, memberikan gambus ini kepada orang tua saya. Disitulah 1 minggu sekali dia datang dari Johor tuh untuk latihan bersama, main ghazal ini seperti ini kan, main musik ghazal ini seperti ini. Akhirnya dengan sangat bangga atau dengan sangat sukacita saya belajar bagaimana musik ghazal ini, warna musiknya seperti apa, pengaruhnya dari mana gitu kan. Sempat saya bertanya kepada beliau. Memang musik ghazal merupakan sebuah musik kolaborasi atau musik rakyat yang sangat digemari oleh seluruh masyarakat, yang bisa diterima, yang bisa dicerna oleh masyarakat. Memang kebanyakan memang musik ghazal ini dari syair, dari apa itu memang kebanyakan tentang kehidupan sehari-hari ya, kehidupan sehari-hari, seperti menceritakan mungkin orang lagi sedih atau lagi kecewa, gembira, itu semuanya ada di dalam seni kata sebuah lagu itu.
Memang kalau melihat dari beberapa catatan, memang Ghazal ini sebenarnya dulunya tuh dimainkan di tidak harus sesuai pada tempatnya, seperti mungkin di dalam istana atau tempat-tempat khusus, acara-acara khusus gitu kan dulunya. Tapi memang Ghazal ini memang kalau kita melihat, memang ini kesenian ini berkembangnya di tempat kita tuh kita tak tahu memang tahun berapa ya yang jelasnya ya sebenarnya. Pasir putih di pinggir kali, pasir robo, pasir putih di pinggir kali, pekan menyabut, pekan menyabung, ayam belaga sayang. Pasir robo, pekan menyabung, ayam belaga sayang. Pasir robo, kasih tak boleh dijual beli, pasir robo, kasih tak boleh dijual beli, bukanlah benda, bukanlah benda buat berniaga sayang. Pasir robo, bukannya benda buat berniaga sayang. Pasir robo, pekan menyabung, ayam belaga, pasir robo, pekan menyabung, ayam belaga, temasya dibuat, temasya dibuat setahun sekali sayang. Pasir robo, temasya dibuat setahun sekali sayang. Pasir robo, bukannya barang buat berniaga, pasir robo, bukannya
kasih nan sayang, kasih nan sayang, tak jual beli sayang. Pasir roboh, kasih nan sayang, tak jual beli sayang. Pasir roboh. Kita mengikut perkembangan zaman sekarang ini kan banyak permintaan dari masyarakat. Jadi akhirnya kita turun ke masyarakat. Karena musik ini baik kalangan muda, orang tua bisa menerima gitu, bisa menerima apa yang kita sampaikan, apa kita anukan kepada masyarakat. Kalau memang mengingat susah senangnya, memang kita sebagai saya sebagai mengembangkan musik tradisi khususnya lagu-lagu Melayu, musik ghazal, itu memang kami dulunya itu faktor istilahnya apa tadi, suka dukanya memang itu kita setiap seniman pasti mengalami Yang jelas kita mendapatkan alat-alat ghazal ini sebenarnya memang tidak mudah. Apalagi kita harus pergi ke Malaysia, ke Johor, ke Kuala Lumpur untuk mencari sesuatu alat yang untuk melengkapi di komposisi musik ghazal itu. Karena ghazal ini kan identik dengan tabla, dengan harmonium, dengan gambus. Kalau salah satunya memang tidak ada tabla atau harmonium, itu kayaknya kita main tuh bagaimana? Ini musik apa yang kita mainnya gitu kan? Tapi begitulah kesulitan kami masa itu memang mendapatkan bantuan dari pemerintah tapi alhamdulillah dengan adanya musik ini, baik itu pemerintah daerah atau pusat sangat memperhatikan setiap apapun yang dikembang atau yang dimainkan oleh masyarakat, musik-musik yang menurut saya yang langka yang tradisi, seperti selain ghazal ada makyung ada mendu itu memang harus digali kalau menurut saya tapi kalau memang apa untuk mempengaruhi regenerasi, saya mengambil sedikit metode itu, bahwa kalau dulu tuh saya ngajak anak-anak muda itu bermain ke rumah. Dulu saya kan ada alat musik band modern, saya biarkan aja mereka main dulu. Mereka nak main apa di situ, main gitar atau main keyboard atau main drum, saya biarkan. Tapi setelah itu mereka terus datang latihan-latihan. Jadi disitulah saya mulai misalnya, kamu mau belajar tak main gendang marwas misalnya kan, kamu mau belajar tak? Dari situ mereka mulai tertarik gitu kan, melihat saya main kadang-kadang kan. Ya macam mana ya, karena mereka di Penyengat sekarang kebanyakan panggil saya ayah gitu kan, ayah Mi. Disitulah saya mulai, oh ini anak ini, nanti di situ anak-anak ini bisa kita lihat dari A, B, C, D ini, di antara mereka nanti bisa tahu nih ini minatnya kemana, ini minatnya kemana. Jadi akhirnya nanti kita memberikan agak sedikit apa gitu, bermain gebano tuh atau bermain gambus tuh seperti ini, seperti itu kalau menurut saya. Kalau saya pribadi lah untuk mengajak regenerasi bermain musik-musik tradisi. Oke, pesan pertama memang untuk ghazal sendiri, bahwa saya sebagai, selagi saya masih kuat atau masih bisa berkarya, saya terus bermain ghazal ini sampai kapanpun, dan saya terus juga mengajak regenerasi muda untuk belajar musik ghazal ini. Alhamdulillah memang kami ada merintis album ghazal yang belum kami sebarkan. Ada 10 lagu-lagu tradisi yang no name semuanya kami sudah ulang kembali untuk membuat satu CD. Di situ ada 10 lagu. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat akan kami akan kami jual lah, siapa yang mau membeli. Dan seterusnya memang harapan saya bahwa baik itu pemerintah kota, kabupaten atau provinsi memperhatikanlah musik-musik atau
musik-musik tradisi yang ada di Kepulauan Riau, baik apa itu musik tradisi, saya mohon pemerintah daerah bisa memperhatikan, melestarikan dan mengajaklah para seniman yang ada di Kota Tanjung Pinang atau provinsi untuk saling berbagi, untuk saling memberikan motivasi untuk sebagai pengembangan kebudayaan. Saya yang paling utama tuh yang saya terapkan adalah disiplin. Itu yang paling utama. Itu guru saya pernah memberikan menyampaikan kepada saya bahwa kalau engkau ingin berhasil, disiplin itu yang paling pertama. Tapi kalau engkau tidak disiplin, kau tak akan bisa berhasil. Itulah. Sampai sekarang saya menerapkan itu. Jadi di anggota saya boleh tanya Depan Tommy, kalau latihan atau main di mana pun mereka lambat 30 menit atau 15 menit, saya tak kasih main. Walaupun sehebat apapun dia, saya bukan perlu orang hebat, saya perlu orang yang disiplin. Itulah, itu yang saya tanamkan di dalam diri saya sampai sekarang. Selat Melaka airnya tenang, ahai airnya tenang, di situlah tempat berlabuh perahu bugis. Ahai perahu bugis, ahai Selat Melaka, Selat Melaka airnya tenang. Ahai airnya tenang, di situlah tempat berlabuh perahu bugis. Ahai perahu bugis, kasih nan jauh jangan dikenang, alah dikenang, menangis tentu menangis. Ahai tentu menangis. Kasih nan jauh jangan dikenang, aduhai dikenang, menangis tentu menangis. Ahai tentu menangis. Ahai mendok di hulu, mendok di hulu, berhujan lebat. Ahai berhujan lebat, airnya deras hanyut sampai ke laut. Ahai sampai ke
Oke, mana ini ini ya. Ini darah hubungan dulu nih. I control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, keep me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Good night, help me shut you out. She gave me a lesson not to go without, but I already tried. Try to latch myself out of your space, far away, until the distance passes. It's like